Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa man wala. Ada pertanyaan yang masuk, yakni apa hukum membaca Al-Quran di sisi kuburan? Ibn rahimakumullah, terkait masalah ini para ulama rahimahumullah mereka berbeda pendapat ya terkait masalah tersebut ya. Seperti kita ketahui pada mazhab Maliki ya, mereka memakruhkan membaca Al-Quran di sisi kuburan. Sementara sebagian ulama Hambali mereka melarang ya. Meskipun ulama yang terkenal melarang atau tidak menganjurkan membaca Al-Quran ya, yakni Ibnu Taimiyah rahimahullah ya, beliau juga tidak mutlak ya, menampik hal tersebut ya, karena berargumen dengan riwayat dari Ibnu Umar ya, annahu wassa ayyuqra'a inda dafnih bifatihil baqarati wa khawatimiha wa rukhsatu imma mutlaqan wa imma hala dafnih khasatan. Dari Ibnu Umar bahwa beliau berwasiat setelah dimakamkan untuk dibacakan pembukaan surat Al-Baqarah dan penutupnya ya, rukhsah ini bisa jadi secara mutlak boleh, baik ketika Al-Quran itu dibacakan setelah atau sebelum pemakaman, atau bisa jadi ketika khusus pemakaman saja ya. Ini dalam kitab beliau Ibnu Taimiyah Jami' al-Masail pada mujallad yang ketiga halaman 132. Ini pendapat yang pertama dan kedua. Yang pertama mazhab Maliki mengatakan makruh, mazhab yang kedua mazhab Hambali tidak dianjurkan, meskipun ya kalangan Hambali sendiri ulama Hanabilah itu ada pelarangan, hanya tidak sampai mutlak haram ya, karena memang Ibnu Taimiyah itu mengutip riwayat dari Ibnu Umar. Sementara pendapat yang ketiga dari kalangan mazhab Syafi'iyah ya, Imam Nawawi rahimahullah mengutip ijma' atau kesepakatan ulama Syafi'iyah tentang membaca Al-Quran dalam kubur. Beliau mengatakan wa yustahabbu lizair ayyaqra'a minal Qur'an ma tayassara wa yad'u lahum akibaha nassu alaihi Syafi'iyyu wattafaqa alaihi ashab. Dan dianjurkan bagi peziarah untuk membaca Al-Quran tentu sesuai kemampuan ya, yang bisa mereka baca. Kemudian mendoakan ahli kubur setelah membaca Al-Quran tadi. Hal tersebut dijelaskan oleh Asy-Syafi'i rahimahullah dan disepakati oleh ulama Syafi'iyah. Al-Nawawi Al-Majmu' Syarhul Muhadzab pada mujallad yang ke-7 halaman 311. Termasuk yang membolehkan adalah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, salah satu murid dari Ibnu Taimiyah rahimahullah, membolehkan membaca Al-Quran di kuburan ya, karena ini telah menjadi tradisi bagi para sahabat Ansar ya, tentu di Madinah. Wa dzakara al-Khallalu 'ani Syafi'i atau 'ani Sya'bi qala kanatil ansaru idza mata lahumul mayyitu ikhtalafu ila kubrihi yaqra'una 'indal Qur'an ya. Al-Khalal mengutip dari Asy-Sya'bi bahwa jika salah seorang dari sahabat Ansar meninggal, maka mereka bergiliran baca Al-Quran di kuburnya. Dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim ada mujallad yang pertama halaman yang ke-11. Bahkan jika mampu ya, menurut Imam Nawawi mereka menghatamkan ya, Al-Quran di sisi kubur itu boleh. Dalam artian pada juz 30 mereka sengaja menghatamkan di sisi kubur itu boleh. Disebutkan
Qala Syafi'i wa ashabu yustahabbu ay yaqra'u 'inda syai'an minal Qur'an. Qalu fa in khatamul Qur'ana kullahu kana hasanan. Ya, Imam Syafi'i dan ulama Syafi'i berkata, disunahkan baca sebagian Al-Qur'an di dekat kuburnya. Mereka berkata, jika menghatamkan Al-Qur'an secara keseluruhan mampu, maka itu dinilai sebagai kebaikan atau baik. Al-Azkar halaman 162 dan Al-Majmu' pada mujalad yang kedua halaman 294. Maknanya adalah ketika seseorang mampu menghatamkan Al-Quran 30 juz ya, atau beberapa juz sebelum hatam ya, di sisi kubur, itu menurut mazhab Syafi'iyah hukumnya diperbolehkan. Kesimpulannya adalah memang terjadi ikhtilaf ulama, ada yang memakruhkan, ada yang melarang ya, dan ada yang menganjurkan. Yustahabu artinya dianjurkan, dan ini di kalangan Syafi'iyah. Wallahu a'lam bishawab. Saling menghargai perbedaan pendapat pada perkara khilafiyah itu adalah mulia ya. Kewajiban kita adalah terus belajar, kemudian berlapang dada ketika terjadi perbedaan, bukan saling mencela atas pendapat yang berbeda dengan diri kita. Demikian, barakallahu fikum, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.